Shalom saudaraku, dalam beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dan tentu saja, saudara dan saya mempunyai suatu pengharapan bahwa di tahun 2023 kita akan mengalami hal-hal yang baik. Ya, apa yang kurang kita capai di tahun 2022 akan terpenuhi di tahun 2023, terutama barangkali adalah dalam hal kesehatan dan ekonomi. Tetapi saudara perlu ketahui, Tuhan juga menuntut dan berharap daripada kita untuk kita mau memperbaharui hidup kita, terutama dalam hal karakter. Nah, terkait dengan hal itu saudara, kali ini pemberitaan firman Tuhan akan menyoroti keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, ini yang akan kita soroti, keadaan manusia pada akhir zaman. Dan kalau kita berbicara akhir zaman, itu sudah mulai berlangsung saudara. Kita sekarang berada di era akhir zaman. Memang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus sudah semakin terlihat saudaraku. Nah, salah satu tanda yang ingin saya bagikan kepada saudara, yang saya pelajari dari Alkitab, bahwa ada 18 sifat yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Tentu saja yang dimaksud sini adalah sifat-sifat buruk saudaraku. Ya, sifat-sifat buruk yang akan semakin menonjol, akan semakin mudah kita ketemu dengan orang-orang dengan sifat tersebut. Ada 18 sifat yang saya catat saudara. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai. Sifat yang pertama yang saya temukan di dalam Alkitab adalah mencintai dirinya sendiri. Nah, ini salah satu sifat saudaraku yang akan semakin menonjol menjelang akhir zaman. Jadi kalau saudara kebetulan ya saat ini atau hari-hari ini sedang mengalami bertemu dengan orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, itulah membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Tanda-tanda itu pasti akan terjadi saudara. Dan kita tentu saja harus memahami. Ada orang yang mungkin mengatakan kalau mencintai diri sendiri itu adalah sesuatu yang baik. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang mencintai diri kita, lalu siapa lagi? Dari pandangan psikologis memang itu benar saudaraku ya. Kita harus mencintai diri kita, tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dengan mengatakan mencintai diri sendiri itu adalah lebih kepada egois saudara. Ya, egoisme. Jadi kita akan menyoroti hal itu saudara. Bahwa akan semakin banyak orang-orang yang egois saudara. Mudah-mudahan yang sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini tidaklah merupakan salah satu dari orang tersebut. Ciri-ciri orang egois itu saudara, mereka sangat ingin dipenuhi apapun yang menjadi kehendak dan keinginan hatinya saudara. Ya, keinginan hatinya itu harus dipenuhi saudara. Mereka tidak akan peduli dengan keadaan orang. Apakah orang itu nanti akan marah? Apakah orang itu akan sakit hati? Apakah orang itu akan kecewa? Apakah orang itu akan dirugikan? Apakah orang itu akan menderita? Mereka tidak peduli. Yang penting bagi mereka tercapai apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Itu ciri-cirinya saudara. Dan keegoisan ini saudara tidak hanya terbatas pada hal materi, dalam segala aspek. Ya, jadi firman Tuhan ini berbicara egois yang dalam segala aspek, bukan soal materi semata, saudara. Ya, dalam hal perasaan juga ada orang-orang egois yang penting perasaan dia nyaman. Yang penting bagi dia jangan sampai terganggu perasaannya. Orang lain mau tidak nyaman tidak masalah, yang penting dia harus nyaman. Ini juga termasuk egois, saudara. Jadi segala aspek keinginan seseorang untuk selalu keinginan itu tercapai. Apa yang dia mau terpenuhi. Tidak peduli dengan keadaan orang yang kebetulan berinteraksi dengan dia. Bagi orang egois, hubungan itu tidak penting saudara. Mereka
bisa acuh tak acuh, bisa dingin dengan orang yang dianggapnya tidak dapat memenuhi keinginannya. Sekalipun itu barangkali ada istrinya, sekalipun itu barangkali adalah suaminya, sekalipun itu barangkali ada anak-anaknya. Tidak peduli saudara, hubungan bagi seorang egois itu tidak terlalu penting. Yang penting bagi mereka, apa yang mereka inginkan itu selalu harus dipenuhi. Mereka bisa berbuat baik saudara, ya, kelihatan berbuat baik karena mereka sedang mempunyai keinginan dari orang yang sedang diperlakukan baik itu saudara. Ya, ketika mereka menilai orang yang mereka perlakukan baik itu tidak mampu memenuhi apa yang dia inginkan, maka dengan serta-merta mereka juga akan segera dingin terhadap orang tersebut. Karena tujuan mereka itu hanya terhadap apa yang dia mau. Dia tidak peduli dengan hubungan, dia tidak peduli dengan keadaan orang yang berhubungan dengan dia dalam kaitan apa yang dia inginkan itu saudara. Inilah ciri-ciri saudara. Jadi sekiranya saudara merasakan di dalam diri saudara memiliki ciri-ciri ini, segera tanggalkan saudara. Karena salah satu sifat dari 18 sifat buruk yang tidak diterima oleh Tuhan di dalam kerajaan sorga itu adalah sifat egois ini saudara. Akan kacau sorga apabila tersusupi seseorang yang egois saudara. Oleh karenanya itu, gunakan waktu yang ada untuk engkau memperbaiki kelakuan seperti itu. Ketika seseorang pertama kali menerima Yesus, Tuhan sudah menuntut dari orang itu. Tuhan sudah menuntut agar orang itu meninggalkan cara hidupnya yang lama, memasuki cara hidup yang baru berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Tidak ada pilihan lain saudara. Kalau kebetulan saat ini saudara adalah orang yang egois, maka saudara mungkin akan kesulitan untuk melakukan perubahan itu. Karena saudara sudah terlalu lama nyaman dengan sifat seperti itu. Banyak orang yang sudah mengalah dengan saudara karena sifat saudara itu. Saudara nyaman dengan kondisi itu. Sehingga ketika akan berubah, saudara merasa kesulitan sana sini. Saudara harus berusaha. Saudara harus berusaha. Karena itu adalah sifat, ya, mencintai diri sendiri atau egois itu adalah sifat yang tidak diterima oleh Allah di dalam kerajaan sorga. Saudara harus segera berusaha, mempunyai tekad bulat untuk membenahi kelakuan seperti itu saudara. Karena sifat egois itu akan sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap anak-anaknya. Yaitu apa? Kita menjadi berkat bagi orang lain. Engkau diberkati oleh Tuhan Yesus untuk engkau menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin orang yang memiliki keegoisan itu dapat menjadi berkat bagi orang lain? Yang ada adalah timbal balik saudara. Saya memberi apa, saya mendapatkan apa. Tidak ada itikat untuk betul-betul tulus memberkati. Begitu juga orang egois tidak akan sanggup untuk melaksanakan perintah firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak bisa. Tidak akan mungkin itu dilakukan karena orang egois itu hanya mau dipuasi, hanya mau kebutuhannya terpenuhi, hanya mau keinginannya saja yang terpenuhi. Oleh karenanya saudara, sekali lagi, Tuhan tidak menerima sifat itu di dalam sorga. Kalau sampai ada seorang egois masuk dalam sorga, pasti kacau sorga itu saudara. Jadi harus serius, saudara harus serius. Jangan hanya menuntut kepada Tuhan untuk memberkati hidup saudara. Saudara juga harus menuntut diri saudara untuk segera berubah kalau saudara mendapati ada salah satu atau mungkin lebih dari satu dari 18 sifat yang tidak disukai Tuhan ini. Kali ini saya hanya membawakan satu sifat dulu saudaraku. Kita akan ketemu lagi dengan 17 sifat lainnya. Mengingat durasi, saya hanya membagikan kali ini satu sifat dulu, yaitu sifat egois. Kalau saudara mendapati di dalam diri saudara mempunyai ciri-ciri yang saya sampaikan itu, segera saudara berdoa minta kekuatan Roh Kudus dan berusaha sungguh-sungguh saudara supaya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa menjadi orang yang murah hati
Karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau murah hati, sebab Bapamu di sorga juga adalah murah hati. Engkau harus mampu mengasihi sesamamu manusia. Kalau engkau belum berubah, sifatmu masih egois, maka tidak akan mungkin kau dapat memenuhi firman Tuhan yang tadi saya sampaikan. Jadi ini adalah sifat buruk manusia yang akan semakin banyak kita temukan menjelang akhir zaman. Sifat yang pertama adalah egois. Kita akan ketemu pada video lainnya dan saya akan terus berbicara mengenai sifat-sifat ini. Ada 18 sifat buruk, saudara. Saya sudah sampaikan satu hari ini dan kita akan buatkan lagi video yang seterusnya untuk sifat kedua, seterusnya sampai sifat yang ke-18. Terima kasih saudara sudah bersama kami. Kita ketemu pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.